Halo, selamat sore. Selamat bergabung kembali dengan Markomologi. Salam Marco, salam pancing cuan. Hari ini kita akan mereview market pada perdagangan di tanggal 4 Februari di hari Jumat. Perdagangan terakhir di minggu ini. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup menguat 6.731 atau di level 47 poin, naik 0,7% ya. Pendorong kenaikan IHSG hari ini antara lain didukung oleh beberapa saham-saham big cap yang bergabung di LQ45, antara lain adalah Bank BRI, dan kemudian juga ada beberapa saham seperti Bukalapak hari ini naik 6%, Chandra Asri naik 3,49%. Oke, kita akan langsung mengulas untuk saham-saham pilihan daripada Bank Marco hari ini dan juga mengulas beberapa saham di beberapa hari yang lalu ya, yang sempat kita rekom dan masih kita hold hingga hari ini. Kita langsung saja menuju ke Jasa Armada Indonesia atau IPCM. Hari ini IPCM menguat cukup baik ya, 4,29%, naik 12 poin di level 292. Untuk penutupan yang sangat bagus karena IPCM memang berada di level resisten 292, dalam arti bahwa bertahan di resisten terkuatnya. Oke, kita lihat juga untuk trader view. Hari ini kita lihat dominasi buy ada di IPCM, 62% buy dan 38% sell, dengan volume terbesar ada di level 292 dan 290. Meskipun memang terlihat cukup berimbang, tetapi dorongan beli cukup kuat pada hari ini. Lalu untuk dari sisi buyer, di sini kita lihat ada Mandiri Sekuritas, top buyer di IPCM dengan nominal kurang lebih 128 juta. Kemudian ada MNC Sekuritas di peringkat kedua. Lalu untuk top seller IPCM hari ini ada DH atau Sinarmas ya. Rata-rata jual di angka 230 juta. Nah, untuk prospek IPCM kira-kira bagaimana ya? Karena saat ini juga kita posisi di IPCM belum posisi jual. Karena akumulasi kita kemarin 2 hari yang lalu di level 278 dan 280. Baik, dari sisi teknikal akan kita lihat IPCM hari ini teknikalnya bagaimana. Oke, ini posisi candle IPCM. Terlihat ada dorongan yang cukup kuat, candle yang sangat besar. Di sepanjang beberapa minggu terakhir tidak ada candle hijau atau tidak ada candle buy yang begitu dominan untuk mendorong IPCM. Kemudian di sini kita lihat hari ini ada dorongan dan ada volume ya. Kita bisa lihat di sini volume juga meningkat dan tutup di atas high kemarin. Oke, jadi pola bullish yang sangat baik untuk IPCM. Kita lihat juga secara mingguan. Secara mingguan, ini posisi saat ini memang belum update ya di chart, tetapi terlihat kita lihat sekali lagi di sini ada level resisten 296. Jadi memang tugas berikutnya untuk IPCM adalah menembus level resisten mingguan di 3 minggu yang lalu di 296. Kemudian kita lihat juga secara bulanan IPCM sebenarnya sudah turun 1, 2, 3, 4 bulan berturut-turut. Jadi dengan harapan ada technical rebound di bulan ini dengan resist terkuat secara bulanan ya. Kalau kita lihat di low 2 bulan yang lalu ada di level 292. Jadi memang 292 ini adalah angka yang juga cukup krusial ya untuk IPCM untuk bertahan, untuk dapat bertahan dan mendorong ke resisten berikutnya yaitu di area 310. Jadi apabila kita ada punya IPCM, kita bisa targetkan, proyeksikan untuk jangka pendek IPCM itu di 310. Nah, di area sini. Oke, jadi untuk hari ini IPCM cukup baik. Kita masih hold juga karena kita berusaha untuk mencari profit yang maksimal ya. Jadi kita tidak hanya trading pendek-pendek, mungkin 1, 2, 3 poin. Kita berusaha untuk mencari yang
signifikan kenaikannya. Jadi kita bisa memaksimalkan profit. Selain kita juga trading ya, kita juga berusaha untuk mencari gain yang cukup besar. Demikian untuk IPCM ulasan saya. Kemudian kita membahas untuk saham Bumi yang kita rekomendasikan hari ini. Mungkin ada beberapa yang sudah beli Bumi hari ini ya. Bumi memang pada awal perdagangan tadi pagi sempat turun ke level 79 karena memang 79 ini adalah area support Bumi dan hanya sedikit kejadian yang terjadi. Di 80 juga ada tekanan jual tetapi tidak mampu mendorong harga lebih ke bawah. Bahkan di sesi pertama tadi kita sempat lihat ada dorongan sampai ke 85. Nah, ini posisi ini ya. Nah, untuk kondisi Bumi secara overall power buy sell analisis yang kita lihat di sini 55% buyer dan 45% seller. Artinya bahwa buyer masih cenderung mendominasi, menahan Bumi untuk tetap eksis, tetap bertahan terutama di atas level 80. Kemudian untuk posisi broker hari ini kita lihat pendorong pertama adalah Mandiri Sekuritas cukup besar dengan rata-rata di 83. Jadi kita lihat bahwa Mandiri Sekuritas ini melakukan pembelian cukup besar dan saat ini posisi harga penutupan ada di 81. Jadi Mandiri Sekuritas kurang mampu untuk mendorong saham Bumi ini ya, saham Bumi ini. Oke, tutup di 81 dengan antrian yang cukup tebal. Artinya untuk besok pun hari Senin minggu depan tetap akan ada potensi kenaikan ya untuk saham Bumi. Karena memang saya melihat bahwa Bumi secara teknikal itu juga punya kekuatan. Nanti akan saya tunjukkan di mana kekuatan Bumi ya. Mengapa memang Bumi ini masih punya potensi yang cukup besar untuk tetap menguat di hari-hari ke depan. Baik, kita masuk ke teknikal Bumi ya. Oke. Kita coba ikuti alur Bumi pada saat dia naik ya. Kita lihat proses kenaikan Bumi dari candle ini, candle terendah di 58, naik rally 4 hari sampai ke level tertinggi di 73. Kemudian ada rehat sehari, konsolidasi, dan kemudian ada dorongan lagi, ada candle yang lebih besar lagi daripada candle yang sebelumnya. Oke, di sini terlihat banget begitu kuat ya dorongannya Bumi untuk naik. Kemudian kembali lagi terkonsolidasi sekitar 4 hari. 4 hari terkonsolidasi. Tetapi kunci utamanya adalah tidak mampu untuk menekan di bawah 75 yang pastinya karena ini adalah support. Terlihat sekali ya bahwa ini adalah support Bumi. Kemudian hari ini sempat naik menuju 85. Nah, kondisi seperti ini masih terbaca bullish karena akan kita lihat bahwa level support terkuat Bumi ada di harga 80. Jadi ini 80 adalah level support terkuat. Level terkuat support Bumi ya. Kemudian untuk mingguan ya, weekly mingguan kita cek lagi. Nah, ini mingguannya Bumi. Area yang ingin kita capai adalah candle merah yang cukup besar ini ya. Kita lihat yang menjadi penekan utama Bumi selama beberapa minggu terakhir. Ini posisi high di 89, oke. Kemudian area support ini sudah terlewati semua, area 72, 74, dan yang terakhir adalah area 78. Jadi kalau kita dapat asumsikan bahwa posisi terkuat Bumi adalah di 78. Oleh sebab itu maka tadi pagi dia turun ke 79 kemudian direspon dengan kenaikan. Jadi apabila sobat-sobat yang punya Bumi pastikan bahwa harga 79, 78 itu tidak ditembus lagi karena itu adalah level stop loss kita di Bumi. Dengan harapan kita Bumi akan melaju naik menembus level resistance 89 ini dan dengan harapan akan melaju lebih tinggi lagi ya. Ini saya gunakan pendekatan Bumi secara teknikal melalui chart Nexus. Oke, nah
Gambaran kami bahwa bumi sudah berada di dalam area uptrend saat ini secara harian dengan volume yang cukup baik, MACD yang masih terbuka, RSI yang masih cukup kuat, dan stokastik yang masih bermain di level 80. Jadi pola uptrend sudah terbentuk secara daily ya, secara harian. Kemudian secara mingguan, oke, kita lihat bagaimana ada crossing di minggu lalu. Ini menandakan bahwa bumi sudah bermain di pola uptrend kembali. Oke. Tetap ya, resisten 89 jadi kunci, dan setelah 89 ini berhasil ditembus, maka percobaan menuju area 102 sampai dengan 120. Nah, apabila bumi mampu break 89, kita akan melihat level 102, kemudian area 120. Secara bulanan kita lihat, oke, resisten terkuat bumi secara bulanan sejatinya ada di sini ya teman-teman, di 78 ini. Jadi kekuatan bumi ini adalah saat dia mampu menembus resisten terkuat secara bulanannya dia di area 78 di sini. Nah, setelah area 78 ini, apakah kita lihat di sisi-sisi sebelumnya resisten yang lebih kuat selain di sini ya? Coba perhatikan. Setelah ini dan kemudian ini, adakah level resisten yang cukup kuat untuk menahan kenaikan bumi di bulan ini? Selain di candle yang ini sangat tinggi sekali ya. Ini di bulan Januari 2021 sempat mencapai 156. Oke. Tapi untuk kami sangat realistis saja, untuk target yang sangat moderat ya. Kita lihat ini ada garis, ini merupakan satu indikator juga, 102, 105. Nah, di peluang untuk bumi, saya rasa untuk bulan ini bisa mencapai 102, 105 ya. Jadi apabila yang punya bumi, jangan khawatir karena kita punya long term projection yang sangat tinggi. Jadi reward itu lebih besar daripada risk. Risk Anda hanya di 78 ini. Oke. Kemudian ini bumi kita sudah bahas. Lalu berikutnya yang kami rekomendasikan kemarin ya PNLF ya. PNLF kita ada rekomendasi di 2 hari yang lalu, dan tetap PNLF kita tetap hold ya. Tidak ada posisi cut loss, tidak ada posisi cut loss di PNLF. Untuk hari ini cenderung bertahan meskipun tekanan jual masih besar 27%, 73% ini tekanan jual. Ini dari sisi buyer kita lihat cukup berimbang, tutup di area level 176. Nah, memang untuk PNLF ini membutuhkan pola-pola sideway, pola konsolidasi. Kita harus bersabar ya, karena sebaiknya tidak hanya sekedar trading untuk pendek-pendek saja, tetapi coba manfaatkan juga untuk mencari saham yang memiliki view target yang lebih baik. Setidaknya Anda dapat meraih keuntungan yang maksimal ya, mungkin sekitar 10%, 20%, itu cukup baik. Bukan hanya sekedar 2-3% atau di bawah 5% saja. Itu saran saya. Untuk dari sisi technical ya, PNLF kita cek. PNLF stagnan, untuk mingguan masih stagnan ya. Untuk harian, nah ini harian PNLF. Jadi kita lihat proses PNLF. Kembali kita harus mengikuti alur ya, mengikuti alur daripada pergerakan agar kita tahu sejarah pergerakannya. Dari bawah bergerak naik ke atas, kemudian turun, terkoreksi, kemudian ada pola sideway cukup lama ini, berhari-hari, dan kita mulai masuk di candle ini, kita masuk ya di harga 177 pada saat ada break ini. Nah, kemudian resisten pendek hariannya sebenarnya di 174. Jadi memang penutupan 176 itu terbaca cukup baik karena pembalikan arah di atas resisten. Nah, apakah esok hari Senin atau minggu depan mampu untuk kembali mendorong di atas 178? Kita tetap
pantau, perhatikan, jangan buru-buru cut loss, jangan buru-buru berkecil hati ya, karena kita bermain di saham yang punya potensi untuk naik lebih baik lagi. Nah, untuk area support atau area SL yang ideal bagi kita sebenarnya adalah low di candle yang saya mention ini ya, saya view ini. Ini kita baca di low di 173. Berarti ini 173 adalah kekuatan. Oleh sebab itu terlihat hari ini tidak mampu mendorong, tidak mampu menekan lebih jauh lagi. Jadi memang area stop loss atau cut loss kita ada di 171, 172 untuk PNLF. Untuk mingguannya PNLF coba kita cek masih juga sideways dengan resisten terkuat masih di 177 ini ya teman-teman. 177 ini harus kembali didorong naik untuk kembali ke uptrendnya ke level 185, kemudian kita akan lihat juga 194, oke. Kemudian secara bulanan ini candle dari PNLF. Lalu kita juga membahas saham yang lain yang kita rekom selain dari tadi ada IPCM, kemudian ada PNLF, ada Bumi. Oke, kemudian juga KPIG ya, KPIG ini salah satu grup dari MNC ya. Grup MNC hari ini memble terutama IPTV. IPTV ini memang luar biasa, roller coaster ya. Karena sejatinya IPTV ini kita sudah bermain di jauh sebelum harga di sini. Jadi kita sempat merekomendasikan IPTV waktu itu di level harga ini ya. Kita bahkan buy di bottom di 70, area 70 80 ini kita beli. Pada saat turun kita sudah beli. Kemudian IPTV bergerak naik, kita tetap bertahan sampai menuju level area jual ini di kisaran 140 sampai dengan 150. Memang kita nggak dapat sampai ke sini ya teman-teman. Tapi kita tetap menjaga kemungkinan yang terjadi dan kita lihat memang pada akhirnya kemarin auto reject bawah, hari ini auto reject bawah. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang belum menjual IPTV, anggap ya, mungkin dia beli di sini nih, di area 115, 113 sampai dengan area 140. Nah, pasti akan kebingungan untuk menjual IPTV. Kenapa? Karena model seperti IPTV pada saat dia turun, kemudian turun dengan auto reject bawah, tidak ada kesempatan lagi untuk menjual. Jadi pastikan Anda juga punya target yang rasional ya, meskipun Anda tidak mendapatkan hasil yang terbaik, tapi masih sangat baik dan Anda telah membukukan keuntungan di suatu saham. Seperti kami rekomendasi di 70-80, sebenarnya di area 140 itu sudah 100% lebih bahkan. Jadi sudah cukupkanlah profit Anda. Dengan pola kenaikan seperti ini pasti akan turun juga dengan tidak wajar kembali ke level yang wajar. Nah ini kita akan tetap menunggu IPTV ini akan turun sampai seberapa jauh. Untuk saat ini kami tidak akan buka di berapa level akan buyback kita IPTV, tapi pastinya kita akan buyback IPTV. Oke, kembali juga ke KPIG ya, KPIG. Penutupan di area 91, 92. Kita lihat power buy masih kalah dengan power sell. Oke. Untuk volume jual terbesar di penutupan di harga 91, tapi tidak dapat menekan harga untuk tutup di over ya. Tetap berarti tutup di 91, tutup di bid masih tergolong kuat, masih cukup oke untuk dipertahankan, untuk di keep. Oke. Sejauh ini bayarnya ada Kim Eng, ada SF, ada EP. Nah, EP sendiri pun buyback ya. Ini sekuritas MNC, artinya punya kepentingan juga dengan MNC pastinya, dengan KPIG. Penjual adalah Penin, cukup besar Penin menekannya. Baik, dari sisi ini kita sudah lihat semua. Tidak ada yang bisa kita bahas lagi ya, selain ke sisi teknikal. Beginilah tampilan teknikal dari KPIG.
Oke, historinya dari bawah naik dari 78, bergerak terus meningkat meskipun banyak ada tail ya, buntut, ada banyak buntut, naik turun naik turun naik turun. Nah, sampai ke level tertinggi sempat menyentuh 99 di 2 hari yang lalu. Kemarin 99, turun 2 hari. Nah, yang uniknya ya, bagaimana kita lihat kekuatan dari candle yang ini, yang biru yang terakhir ini berarti di hari Jumat, Kamis, ya, di hari Rabu ya. Hari Rabu ada candle ini ya dengan kekuatan low itu di 90. Nah, di sini ya. Jadi tetap meskipun terbaca turun, KPIG tetap punya view yang cukup baik ya, karena ini bisa dikatakan bahwa 2 hari ini adalah technical correction sehat. Selama tidak berada di bawah 90 tertekan, maka dapat dikatakan potensi untuk kembali menguat masih terbuka lebar. Lalu untuk acuan kita secara mingguan, KPIG, oke, ini ya, 3 minggu naik. Kita lihat pola KPIG seperti ini. Kita lihat juga level support terkuat ya. Kita tentukan level support terkuatnya. Kita lihat high di candle ini adalah 89. Nah, berarti 89 ini adalah level support terkuat dari KPIG. Nah, kita akan amati KPIG apakah akan menjebol level support ini atau tetap eksis di atas 90. Kemudian resisten terkuat masih di 96. Ini area resisten ataupun juga dikatakan level pivot. Jadi apabila naik di atas 96 akan kembali hidup, kembali dapat atraktif untuk KPIG ini. Kemudian secara monthly, secara bulanan kita amati. Nah, ini grafik KPIG ya. Kita lihat sideways, stagnan. Nah, ini kita lihat bahwa resist terkuatnya saat ini. Nah, ini kita ketahui bahwa resist terkuatnya adalah di 103. Nah, ini ya 103. Kemudian support kedua. Ini support 1 ya. Ini resistance 1 di 96, resistance 2 di 103. Oke. Demikian review kami untuk KPIG. Kita bisa lihat beberapa peluang untuk di minggu depan. Coba kita cek lagi, mungkin ada rekomendasi ke kami di beberapa hari terakhir. Saya rasa cukup ini ya teman-teman, karena memang fokus kita di beberapa saham ini. Oh ya, saya hampir lupa, BMTR ya, hari ini tetap kita akum. Jadi untuk BMTR ini akum. Mungkin bagi teman-teman yang suka trading pendek ataupun TikTok, orang bilangnya TikTok ya, ya mungkin bisa lah untuk di TikTok ya untuk BMTR ini. Tapi untuk kami sendiri merekomendasikan untuk BMTR ini akumulasi, kumpulkan sampai sebatas mana Anda mau mengumpulkan atau mengkoleksi BMTR Global Mediacom ini di dalam portofolio Anda. Karena saya lihat beberapa hari ini ada akumulasi asing ya. Bisa dicek. Hari ini pembeli terbesar adalah KZ CLSA. Ini salah satu plat asing. Beli dengan nominal sekitar 1,5 miliar di harga rata-rata di 249. Untuk Kim Eng ini sebagai penjual memang cukup besar, masih lebih tinggi ya, 2,6 miliar ya. Nah, untuk level psikologis itu akan selalu terbaca bahwa level psikologis BMTR ini adalah 250. Nah, di sini. Di 250 ya. Kemudian dari sisi teknikal, BMTR kita cek. Oke. Ini harian. Ya. Bagi para pencinta teknikal ya, kita akan bisa melihat ada potensi pola daripada BMTR ini setelah tertekan cukup lama dari atas sampai ke bawah, konsolidasi, kemudian ada muncul, dapat dikatakan ini adalah big boy
Big Boy itu anak baru gede, ABG. Ya, ABG. Ini ada ABG yang kalau kita lihat cukup besar dengan volume yang cukup baik juga. Jadi ini bisa membentuk suatu pola sebenarnya. Kita tarik dari 236 ya low, naik sampai dengan 254, 256, kemudian koreksi sehat 2 hari, dan lalu ada pertahanan ataupun ada perhentian, tertahan untuk sementara di sini. Ini bisa jadi merupakan suatu pola ya, pola up. Jadi ini pola up, kita tarik garis ke atas, kita turun. Jadi masih dalam koreksi sehat dengan pola mencoba untuk uptrend. Jadi saya sarankan tetap hold, tetap pertahankan BMTR dan batasi risiko apabila ada tekanan di bawah 240, di bawah atau di area low dari si Big Boy ini. Gitu ya. Untuk fundamental, mungkin beberapa teman-teman sudah tahu, ini salah satu saham grup MNC yang cukup baik sebenarnya dibanding beberapa saham emiten MNC yang lainnya ya. Akan tetapi kenapa ya nggak naik-naik? Padahal dia kinerja banget bagus, PER sangat rendah, PBV 0,3. Nah, sometimes memang fundamental itu tidak dapat langsung dicerminkan dengan pergerakan harga, karena pada teorinya, pada prakteknya di market itu butuh pendorong, butuh buyer, butuh bandar yang menggerakkan harga saham. Tetapi sepanjang saya tahu ya, sepanjang yang pernah saya tahu, fundamental itu jarang sekali, kecil sekali untuk menipu ya atau memanipulasi. Jadi dia tetap bahwa emas adalah tetap emas. Jadi yang suatu hal yang berharga, yang bagus pada akhirnya akan menunjukkan kemilaunya. Nah, kira-kira kapan ya untuk BMTR ini bisa dapat kembali bermain uptrend dan kembali ke harga wajarnya? Karena sejauh ini memang BMTR itu berada jauh di bawah harga wajarnya. Bahkan salah satu investor kenamaan, Lo Keng Hong, itu juga sedang mengakumulasi saham ini. Oke. Demikian untuk review kami untuk BMTR ya, Global Mediacom. Mungkin ada yang saya lewatkan ya, coba saya ingat lagi, ada yang saya rekom kemudian saya lupa untuk ini ya, untuk mereviewnya. Memang kita nggak mau terlalu banyak mereview saham, karena kita lebih fokus ke saham-saham tertentu yang punya potensi untuk menjadi bagger. Even itu tidak multi bagger, tetapi setidaknya worth it ya, untuk misal kita cari 20%, even to 50%, kami usahakan untuk mencari saham-saham yang dapat menghasilkan profit sebesar itu bagi para follower kami, bagi para anggota grup dari Marco. Oh ya, untuk saham yang masih akumulasi bisa dicek di market review beberapa waktu yang lalu. Kita juga masih tetap akumulasi EV, Indonesian Fireboat Industry, EV ya. EV untuk likuiditas masih sangat tipis, tetapi tidak ada salahnya untuk Anda mengakumulasi, karena terkadang kita tidak tahu ya, ini saham bermain di dalam pola uptrend. Jadi apabila dia tiba-tiba nih ada gerakan, pastinya kita tidak akan bisa dengan cepat untuk ikut untuk cepat-cepat entry order. Mungkin Anda di jalan, mungkin Anda lagi di kantor ya kan, tidak melihat. Nah, tiba-tiba aja. Nah, ini salah satu model saham seperti ini adalah saham yang membuat kejutan. Jadi sebaiknya kalau memang ingin memperoleh hasil, memperoleh gain yang maksimal, bisa dimasukkan di dalam portofolio sejumlah yang Anda inginkan saja. EV, kemudian Mr. Gapre juga tadi merekomendasikan KBLV, ya kami juga merekomendasikan KBLV ini juga dalam fase akumulasi. Jadi dalam fase akumulasi itu kita tidak bisa mengharapkan kenaikan harian, tetapi apabila saham ini naik, maka
potensial gain yang lebih besar itu bisa dapat kita raih di saham-saham seperti ini. Jadi selalu ada proses fase akumulasi sebelum harga itu bergerak dalam uptrend. Dan apabila bergerak dalam uptrend, sebaiknya juga tidak buru-buru untuk menjualnya, karena ini saham multi bagger. Anda bisa dapat reward yang cukup besar. Demikian. Oke, itu untuk KBLV ya. Kita sudah beberapa kali rekomendasikan di grup WA juga mengenai analisa isu fundamental. Kemarin sudah disampaikan oleh Mr. Gapre bahwa KBLV ini termasuk salah satu saham yang under value yang bisa Anda koleksi untuk jangka menengah, jangka panjang. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya teman-teman. Kita coba cek lagi apa ada yang terlewat. Coba saya cek sebentar ya. Oke, sudah semua saya review. Apabila mungkin ada yang terlewat bisa oke. Sorry, masih ada satu lagi. Sorry. Oh, True ya, True. Untuk True, kami kami tetap trade watch. Jadi dalam pantauan, karena memang sempat saya katakan tadi bahwa level 128 habis, itu kita boleh ikut. Tetapi ternyata harga 128 pada saat kondisi ini tidak habis dimakan. Waktu itu kalau nggak salah antriannya itu sekitar 20 ribuan ya. Itu tidak habis. Kemudian turun. Artinya bahwa kita tidak beli di breakout untuk True ya. Jadi tetap kita masih dalam pantauan. Oke, tetapi ya coba kita lihat hari-hari ke depan. Jadi untuk True saya jelaskan sekali lagi, kita belum punya True. Setelah kita lakukan pembelian di sini, ya kan, ini tidak ada lagi kita pembelian di atas atau di harga yang lebih atas lagi di level 122, karena memang ini level supportnya True ya. 122 itu adalah level support. Kita lihat secara teknikal True. Oke. Sejatinya True ini belum dikatakan gagal. Jadi ini masih dalam proses. Apabila Anda melihat suatu proses ya, kenaikan seperti ini, naik doji, kemudian ada naik lagi, dan kemudian ada merah turun. Nah, selama tidak ada tekanan di bawah low di 118 di sini ya, itu dapat dikatakan bahwa uptrend itu belum mati, belum gagal. Jadi itu hanya rehat atau hanya profit taking. Nah, kita akan tetap pantau True di hari Senin ya. Bagaimana kira-kira, apa kita bisa beli True atau kita bisa untuk akumulasi, akan saya sampaikan di grup action apa yang harus kita lakukan untuk saham True. Karena view kami melihat True ini memang cenderung seperti saham gorengan ya, orang bilang saham kecil ya kan, tetapi punya tanda-tanda kehidupan, punya tanda-tanda yang pola yang mencoba untuk uptrend. Jadi kita pantau hari Senin depan bagaimana potensinya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat sampaikan di market review hari ini. Saya ucapkan selamat petang, selamat berlibur, selamat menikmati hari libur. Jangan lupa bahagia dan juga jangan lupa untuk refreshing ya. Bukan hanya terus melihat saham terus nanti jadi stres juga. Jadi dibuat relax aja, dibuat mengalir. Oleh sebab itu selalu punya pikiran bahwa investing itu perlu kita lakukan selain trading. Trading itu hanya sampingan. Lakukanlah investing, pilihan saham-saham Anda yang terbaik, dan dapatkanlah hasil yang maksimal agar Anda juga tidak kehilangan momen-momen emas. Karena kebanyakan orang trading itu akan banyak kehilangan momen emas. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih.